Perkenalkan, nama gue Raffi Andi Ramadan, umur gue 19 tahun, profesi gue sebagai atlet. Ya, kenalin, nama gue Raffianto Ramadan, umur 19 tahun, profesi atlet. Kita berdua atlet Kadif B. Kita udah dikenalin manjat emang bener dari lahir. Tapi kita mulai serius manjat itu tahun 2012, itu kita baru serius untuk jadi atlet. Ngalir aja sih, jadi karena awal kan emang di rumah ada boulderan kan. Jadi awalnya iseng kan, manjat iseng, terus sampai akhirnya lama-lama senang, terus sampai ikut lomba. Nah mungkin pas awal ikut lomba juara, jadi makin semangat lagi buat ikut latihan. Terus juga kan sering lihat orang latihan, karena kan dulu pas kecil itu suka ikut sama om tante latihan di plaza festival. Terus ngeliat orang latihan itu kayak ada ketertarikan di situ, melihat orang latihan. Itu awal mula kita suka sama manjat. Dulu pertama kali ikut Jabodetabek ya. 2007. Itu masih sekolah, itu masih SD lah. Untuk sejauh ini mungkin yang terakhir ini ya, di PON ini Oktober kemarin 2021 itu emang PON kan ajang lomba nasional se-Indonesia, jadi bergengsi, paling gengsi, terus persaingannya juga lumayan ketat. Atlet-atlet nasional juga banyak, juga atlet yang udah sering ngebela Indonesia pun main juga di ajang politik. Cuman untuk mungkin yang merasa paling berkesan itu 2017 masih ikut kelas junior itu di Singapura, dapat medali perak di kategori lead perorangan, itu kelasnya Asia, Asia. Kalau gue sendiri sih, kalau yang rentetan prestasi sih kan lumayan banyak ya. Tapi kemarin pas ada 2018 ikut lomba Boulder Open di Singapura, itu kan lomba kedua di luar negeri ya. Itu baru bisa prestasi di situ. Itu kan lomba kedua, dapat medali perak di situ. Nah yang paling berkesan kemarin PON di 2021, karena kan si Anto udah dapat medali di situ, medali emas lagi di kategori lead, sedangkan gue belum dapat medali. Tekanannya lebih besar, terus juga pasti orang mau kan gue juga juara di situ, dan gue di situ dapat medali perak untuk kategori kompen. Kita udah latihan keras-keras selama hampir 3 tahun, tapi di akhir atau di ujung ceritanya itu agak kurang enak, karena di 3 bulan terakhir itu kita hampir mundurin diri. Untuk kalau udah masuk arena perlombaan, sebenarnya saudara pun udah kayak nggak ada, tapi ya udah tetap bersaing secara sehat aja. Tapi bedanya kan kita kan kembar gitu, maksudnya punya chemistry sendiri yang orang lain nggak punya gitu. Mungkin mereka satu tim, tapi mereka nggak punya chemistry yang kita punya gitu. Yang penting dasar-dasarnya, karena kan di manjat paling untuk nempelin poinnya itu sekrup sama baut L itu aja kan. Selebihnya sih paling ya, kalau board juga kan banyak, ada yang berapa volt gitu, cuman yang tenaganya juga nggak terlalu besar, cuman nggak terlalu kecil, jadi normal. Kitanya juga nggak kayak anak-anak yang lain ngerasain masa kecilnya itu yang main sana sini. Nah kita sendiri kan udah jadi atlet, jadi yang bikin ngebedain juga jam main kita berkurang, terus juga istirahat kita juga berkurang, belajar kita juga
harus dibagi dengan waktu latihan. Sebagai atlet juga tuh keuntungan gue sendiri gitu, maksudnya semisal anak-anak lain masih minta duit sama orang tua, nah kita sendiri tuh udah ada gajinya, kita anak-anak lain masih minta duit, kita udah enggak gitu. Niatnya kita di tahun ini kita emang pengen ikut kejuaraan dunia, itu niatnya kita. Mungkin kalau di kategori yang kita ikutin with boulder, Indonesia sendiri kemarin kan ada tim platnas belum bisa masuk ke semifinal untuk dunia ya. Nah, goalsnya kita minimal bisa masuk semifinal. Alhamdulillah bisa masuk final, sudah juara. Goals berikutnya Olimpiade Paris kan, berangkat dan bisa ngebela Indonesia. Mungkin target berikutnya pengen buka coffee shop sendiri, jadi emang ada hal yang dipikirkan setelah berhenti menjadi atlet. Kan ya atlet juga kan, kita juga nggak mungkin terus-terusan, ada usia emasnya, jadi udah dipikirkan gitu selanjutnya bakal paling manajemen bisnis. Saya kriminal bisa jadi ini, nangkapin korupsi. Kalau lu yang baru mau mulai jadi atlet atau atlet apapun lah, intinya jangan dengerin kata orang, ikutin apa yang lu mau, ikutin apa yang lu suka. Nanti lu bisa buktiin ke orang-orang yang nggak nge-support lu, yang mendukung lu dengan cara lu berkarya.